guys, welcome back to my vlog. Jadi hari ini aku bakal nge-vlog a day in my life as anak magang di perusahaan Watonato. Woi, udah gue bilang jangan telat ke meetingnya. CEO-nya bentar lagi mau nyampe. Emang kamu kesini mau magang atau cari sensasi sih? Sabar Bu Felicia, ingat hendaklah setiap orang lambat untuk marah-marah. Ya udah, taruh HP kamu. CEO-nya bentar lagi sudah mau sampai. Pagi Bu Kelly. Ya, pagi semuanya, apa kabar? Baik Bu. Ayo kita dulu. Ya, jadi saya Kelly, saya CEO sekaligus founder dari perusahaan Watonato. Produk utama kami adalah natto, kacang kedelai fermentasi khas Jepang. Saya Niko, saya co-founder dari PT Watonato. Perusahaan kami memang berlandas Alkitabiah. Kebetulan founder perusahaan ini datang dari keluarga pendeta terkenal, Bapak Pendeta Stephen Tung. Manusia diciptakan oleh Tuhan dan diberikan mandat, yaitu mandat budaya dan mandat penginjilan. Mandat budaya manusia tertuang dalam perjanjian lama, yaitu Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan betapa banyak penuhlah bumi dan juga taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan juga burung-burung di udara dong, masa di laut. Dan atas segala binatang yang merayap di bumi, seingat saya kata Ibu Feli ya, istilah penuhilah bumi menunjukkan manusia yang harus membangun kehidupan sosial. Nah, dan istilah taklukkanlah dan berkuasalah itu menunjukkan manusia yang harus memanfaatkan isi alam. Nah, dalam kata lain, memenuhi, menaklukkan, dan menguasai seluruh bumi berarti upaya mengintegrasikan iman Kristen dalam setiap aspek kehidupan. Namun ayat ini bisa disalahartikan untuk melakukan eksploitasi sumber daya alam yang berujung pada kerusakan ekosistem. Oleh karena itu, untuk pemahaman yang lebih dalam, kita dapat membaca Kejadian 2 ayat 15, di mana Allah menempatkan manusia di Taman Eden untuk merawat dan mengawasi. Dengan kata lain, manusia itu diberi tugas oleh Allah untuk mengembangkan kehidupan sosial, memajukan peradaban, ilmu pengetahuan, dan juga bidang lainnya. Dengan bijak menggunakan sumber daya alam yang telah Allah berikan dan ciptakan kepada manusia untuk dijaga dengan baik. Mandat berikutnya, mandat penginjilan. Gila saya ya? Oke. Mandat penginjilan ya? Tahu dong, setiap pagi ya, kan karyawan di perusahaan itu selalu ada morning devotion. Jadi tentang topik beginian mah, makan sehari-hari bos. Nah, jadi mandat kedua itu, selain mandat budaya itu adalah mandat penginjilan. Yang setahu saya sih ada di perjanjian baru ya, kalau nggak salah. Ada di Matius 28 kayaknya, ayat 19 sampai 20. Bener dong, kan saya peneliti ya. Baik. Karena itu, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuberitakan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Celah, hafal nggak tuh? Mandat ini diberikan oleh Tuhan Yesus sebelum ia naik ke surga. Mandat penginjilan berarti orang-orang Kristen dipanggil untuk memberitakan Injil Kristus di tengah dunia yang berdosa. Tuhan ingin orang percaya untuk menyebarluaskan berita tentang keselamatan agar makin banyak manusia yang selamat sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Meeting hari ini sudah dijadwal kalau kita akan berkumpul bukan untuk bahas natto kita, tetapi kita mau memperluas produk kita ke dunia bioteknologi lainnya. Bagaimana pendapat kalian? Ya benar Kel, menurut saya kita sebenarnya sudah memiliki sumber daya yang cukup mulai dari menghasilkan makanan bioteknologi yang beragam. Saya setuju Bu Kelly, karena dengan kita memasakkan bioteknologi itu kita bisa memiliki dasar untuk memastikan ketersediaan makanan dan minuman dan juga masih ada banyak manfaat lainnya tentunya. Tapi sebenarnya kita mau tambahin produk apa lagi Bu? Nah, itulah alasannya kenapa kita mengadakan meeting hari ini. Nah, jadi bioteknologi tradisional itu kan bioteknologi memanfaatkan organisme yang hidup untuk membuat produk yang baru lagi kan. Contohnya itu kayak produk-produk kayak kimchi, natto de coco, yogurt, dan lain-lain. Ingat ya Pak Rafael, kita harus bikin produk-produk yang sehat karena itu memang brand perusahaan kita. Iya Pak Niko, tentu aja. Karena kan produk fermentasi itu udah pasti sehat. Makanan yang udah melalui proses bioteknologi konvensional fermentasi itu memiliki khasiat yang lebih banyak daripada makanan yang sebelum difermentasi. Ini karena dalam proses fermentasi itu biasanya ada pemecahan zat-zat makanan sehingga makanan itu lebih mudah dicerna oleh tubuh.
Mungkin kita bisa mulai dengan produk-produk yang masih memiliki bahan-bahan yang sama seperti natto. Jadi mungkin kita bisa bikin tempe, kecap atau apa-apa lagi gitu. Bener juga sih. Karena kan masih ada banyak banget nih produk-produk yang bisa kita buat dengan menggunakan kacang kedelai. Kalau yang lain bagaimana pendapatnya? Kalau menurut saya ya Bu, menurut saya kalau kita menggunakan bahan kacang kedelai yang kita sudah gunakan untuk natto itu bagus karena bisa stay konsisten dengan brand kita. Tapi kita juga harus memikirkan cara bagaimana kita bisa mengintegrasi bahan makanan baru agar kita bisa menarik konsumen baru. Saya setuju nih dengan Bu Olive, mempertahankan bahan yang sama dapat memanfaatkan citra positif yang sudah kita bangun dengan natto. Namun jika kita ingin menargetkan segmen pasar yang lebih luas, mencoba bahan baru mungkin bisa membuka peluang yang baru. Jadi apakah kita lebih memilih untuk menggunakan bahan yang sama seperti natto atau mau mencoba yang lain? Kalau gitu mari kita ambil waktu sejenak untuk pertimbangkan ya, apakah kita mau pakai bahan baru atau yang seperti natto. Saya kira kita perlu merumuskan strategi yang sejalan dengan misi perusahaan kita. Tapi kalau dilihat kalau kita mau nambahin produk selain natto, kita harus ganti nama perusahaannya juga, nama perusahaannya juga nggak sih? Ya, ada ide nggak? Jangan kasih nama-nama yang aneh. Kalau misalnya namanya Bila Teket gimana? Bagus ya? Udah dibilangin. Ya, jadi menurut saya kita boleh sih fokus ke produk baru, tapi produk yang lama atau kita itu juga harus kita pertahankan kualitasnya. Oh ya, formula natto kita masih sama kan kayak yang dulu? Oh iya masih Bu. Bahan yang kami gunakan masih kacang kedelai, bakteri Bacillus subtilis dan air. Dan 2 minggu lalu tim penelitian Pak Rafael sudah mengadakan eksperimen dengan daun pisang dan bambu untuk melihat wadah mana yang lebih cocok. Kalau masalah riset dan penelitian sih ya tugas saya ya. Tenang. Oh ya, anak magang, ngapain lu berisik-berisik? Enggak Pak. Wah, jangan-jangan lagi ngegosip nih. Diam lu. Kamu jangan kompak ya di meeting. Nah, kalau ada pertanyaan, ucapkan saja ya. Perusahaan kita ini kan sudah seperti keluarga, bukan? Iya sih. Oh iya, kalau misalnya kacang kedelai, bambu, sama daun pisang itu kan diciptakan pada hari ketiga ya. Kalau misalnya bakteri sama air itu kapan Pak? Wah, pertanyaan yang unik untuk anak magang ya. Gini kalau kamu baca Alkitab, kamu pasti tahu. Nyindir ya? Waduh, Maaf, bukan gitu maksud saya. Maksud saya, air dalam Alkitab diciptakan pada hari pertama, sebelum terang diciptakan. Nah, pada hari pertama ini, Allah menciptakan langit dan bumi. Tertulis bahwa bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita, menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Nah, barulah pada hari kedua, Allah mengatur air itu sehingga terpisahlah air di atas dan di bawah cakrawala. Serta pada hari ketiga, Allah memisahkan air dan daratan sehingga air membentuk kumpulan air yang kita tahu sebagai laut dan badan-badan air lainnya. Nah, kalau bakteri saya pernah dengar di Morning Devotion, perusahaan bakteri itu adalah makhluk hidup. Maka dari itu, bakteri diciptakan pada hari yang ke-6. Dalam Alkitab, hari ke-6 Allah menciptakan segala jenis makhluk yang hidup di muka bumi. Memang bakteri itu tidak secara spesifik dicatat dalam Alkitab, namun yang dicatat ada ternak, binatang melata, dan binatang liar. Tapi ya, ini tuh bukan berarti Allah tuh menciptakan bakteri loh. Karena memang kan zaman kita ditulisnya kitab Kejadian itu kan manusia belum tahu akan adanya organisme mikroskopis kayak bakteri. Bahkan bakteri ini juga pertama kali ditemukan itu tahun 1676 loh oleh Anthony van Leeuwenhoek, seorang pedagang dan juga kalau nggak salah ilmuwan Belanda deh. Wih, Pak Rafael sama Pak Niko pintar ya. kamu juga pinter Yohan. Oh, makasih. Pinter ngejilat atasan. Ya, jadi selanjutnya di agenda kita mau bahas tentang pembelian. Jadi saya dengar ada update baru dari Ibu Ellen ya. Iya, Bu. Ya Bu, ini ada aku temu vendor baru untuk supply bahan-bahan kita. Ini harganya turun 50% Bu. Baik sekali. Emang itu di daerah mana Bu? Oh, itu di daerah Jembatan Goyang itu. Aku udah nawarin dengan petaninya dapat harga segitu. Wow, kan bukannya hasil kami di daerah situ tuh kayak bagus-bagus dan subur-subur banget ya? Kok Ibu Ellen bisa dapat sih harga segitu? Woi, Jembatan Goyang itu bukannya daerah yang lagi ada isu diskriminasi ya? Oh, I know Ibu Ellen. Itu tuh gara-gara kasus diskriminasi makanya banyak orang yang nggak mau beli lagi kan sama hasil tanaman
mereka mengalami kerugian besar kan. Tapi Ibu Ellen menggunakan kesempatan ini untuk mendapatkan harga di bawah harga jual mereka ya. Petani tetap rugi sih, tapi yang penting kan bisa setengah balik modal. Pintar Ibu Ellen. Iya dong, makanya aku sebentar lagi dapat naik gaji nih, ya kan dulu. Tidak sama sekali. Yang kamu lakukan itu tidak sesuai dengan visi misi kita. Itu merupakan pemerasan. Lah, saya kan udah membuat perusahaan kita profit. Orang mana lagi coba yang bisa mengurangi pengeluaran perusahaan sebesar 50%? Sebenarnya saya setuju sih dengan Bu Ellen, tapi saya takut sama Bu Kelly. Pinter sih, pinter ya. Perusahaan gak rugi, tapi kita memeras rakyat miskin. Ini namanya yang kaya semakin kaya, dan yang miskin semakin miskin. Dan pikir tadi sih ya, waktu saya dengar tentang idenya Bu Ellen tuh, saya kayak mikir, kok orang bisa ya sejahat itu? Kayak kasian banget gak sih petani-petani ini, kayak nggak ethical banget. Ya sebenarnya saya tidak masalah sih kalian dapat lebih murah karena itu juga membawa keuntungan bagi kita. Tapi sepertinya kalian masih saja ya tidak paham dengan visi misi kita. Sebenarnya segala yang kita lakukan di perusahaan ini adalah untuk memuliakan nama Tuhan, bukan untuk mempermalukannya. Makanya saya gak mengizinkannya. Gini deh coba, ada gak sih dari kalian yang bisa jelasin kenapa pemerasan terhadap para petani itu tidak boleh kita lakukan? Ya udah, yang menjawab saya kasih bonus. Aku Bu, jadi kan dasar pemanfaatan bioteknologi yang pertama adalah kepemilikan dan tanggung jawab. Alkitab mengajarkan bahwa seluruh alam semesta adalah milik Allah yang tertulis di Mazmur 24 ayat 1. Dan manusia diberikan kekuasaan dan tanggung jawab atas makhluk hidup dan alam semesta ini yang tertulis di Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Sebagai mandataris Allah, manusia bertanggung jawab untuk merawat dan menjaga ciptaannya, termasuk sumber daya alam dan hewan yang digunakan untuk makanan, termasuk menjaga kesejahteraan para petani juga, Bu. Iya, bagus. Dan saya tambahkan ya, bioteknologi kita gunakan demi menyediakan pangan untuk kebutuhan manusia. Manusia diberi perintah untuk mengembalakan dan merawat bumi dari Kejadian 2 ayat 15 yang mencakup menjaga sumber daya makanan yang diperlukan untuk kelangsungan hidup manusia. Nah, bioteknologi dapat membantu manusia dalam mencapai tujuan ini dengan mengembangkan metode yang lebih efisien untuk produksi pangan, perbaikan kualitas makanan, peningkatan produktivitas pertanian, dan banyak lagi. Nah, kalau kita mengeksploitasi dan memeras petani, itu berarti kita tidak menjaga keberlangsungan hidup manusia, tahu tidak? Saya tambahkan juga, produk bioteknologi seharusnya dapat mengatasi masalah pangan dan kelaparan. Bukan dengan pengembangan bioteknologi kita malah menimbulkan kelaparan. Di banyak bagian dunia, kelaparan dan kekurangan pangan masih menjadi masalah serius. Dalam peran sebagai mandataris Allah, manusia memiliki tanggung jawab etis untuk menggunakan teknologi, termasuk bioteknologi, untuk mengatasi masalah ini dan memastikan bahwa pangan mencukupi untuk semua orang. Seperti contohnya, tomat GMO yang melayunya lebih lama, jadi bisa disebarkan ke seluruh bumi dengan keadaan yang masih fresh dan tidak layu. Bos CEO kalau marah serem ya. Sebenarnya produk bioteknologi juga bisa digunakan untuk menjaga kesehatan tubuh. Itu salah satu alasan mengapa saya masuk perusahaan ini. Nah, seperti yang tertulis dalam Alkitab di 1 Korintus 6 ayat 19 bahwa tubuh kita adalah bait Allah dan roh Allah diam di dalam kita. Sehingga tubuh kita harus dijaga dengan baik. Nah, dari riset yang saya lakukan ya, ditemukan itu kalau misalnya produk bioteknologi itu biasanya lebih kaya akan gizi dibandingkan bahan bakunya loh. Kayak contohnya nih, produk natto kita itu kaya banget akan gizi-gizi. Kayak contohnya apa? Serat, protein, zat besi, magnesium, vitamin K, semuanya ada lah pokoknya. Nah, ini tuh bagus banget nih untuk kesehatan tulang, kesehatan jantung, pencernaan, pokoknya top markotop deh. Ya betul, dan saya ingin mempertegas poin ini untuk memuliakan Allah. Apa yang kita lakukan harusnya untuk kemuliaan Allah, seperti yang ditulis dalam 1 Korintus 10 ayat 31 dan Kolose 3 ayat 23. Memuliakan Allah adalah salah satunya yang berarti mengembangkan pengetahuan serta sumber daya yang kita punya, seperti dalam perumpamaan tentang talenta. Lalu mengingat tugas kita untuk memuliakan Allah. Manusia harus memastikan bahwa penggunaan
bioteknologi itu mematuhi prinsip etika dan keadilan. Kau dengar ini, Bu Ellen? Etika ini mencakup perlindungan hak asasi manusia, pertimbangan etika dalam manipulasi genetik, dan keberlanjutan dalam produksi pangan. Pengembangan bioteknologi yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan firman Allah dan harus dilakukan dengan bijaksana. Contohnya, bioteknologi tidak boleh dikembangkan dengan cara mengeksploitasi sumber daya ataupun dengan menipu konsumen. Ya udah Bu, bagaimana jika kita masih menggunakan vendor itu, tapi kita membayar mereka dengan harga yang biasa? Jadi kita sekalian bisa membantu petani-petani itu. Ya itu lebih baik Bu Ellen. Saya bisa mengerti lah apa yang dikatakan Kelly. Toh kualitas yang kita dapat juga lebih bagus kan? Nah, Ya Tuhan, hampir aja gua setuju buat eksploitasi petani. Memang dunia bisnis kejam. Persaingannya aja bisa ngebikin gua keluar dari jalan Tuhan. Hey guys, back again with me. Jadi itu aja vlog untuk hari ini. Jadi aku baru aja selesai meeting tadi, super wah banget. Cuma sayangnya confidential dan juga private, jadi nggak bisa di-record sama sekali. Nah itu aja. Thank you guys for watching. See you later. Bye. Woi anak magang, kerja! Pagi Ya, pagi semuanya. Apa kabar? Sebenarnya saya setuju dengan Bu Ellen, tetapi saya lebih takut dengan Bu Ken. Salah. Oh bukan. Dari riset-riset nih yang udah saya lakukan ya. Iya. Perusahaan kami memang berlandas Alkitabiah. Mandat ini diberikan oleh Tuhan Yesus. Kalian boleh push up-nya ntar gak? Abis Olive, sepertinya Olive tidak bisa terkenal. Mandat ini Gak usah plank juga. kita sudah membuat perusahaan kita profit. Orang mana lagi yang bisa membuat profit kita turun 5? Jangan lagi ngegosip ya. Dia Bu. Gimana kalau namanya biotek ketek ketek